Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita, pangkatan dan bentuk akar. Yang pertama kita sudah belajar mengenai pangkat. Sekarang kita akan lanjutkan dengan akar. Akar ini merupakan pangkat pecahan. Akar kuadrat berarti akar pangkat 2. Oke. Jika A pangkat N sama dengan B, ini bentuk umumnya, maka akar pangkat N dari B sama dengan A. Sehingga jika A pangkat 2 sama dengan B, maka akar B sama dengan A. Akar pangkat 2 itu tidak perlu ditulis. Jadi dari sini akar itu lawan dari pangkat. Nah, kita lihat contoh. Akar 64. Akar 64 itu bisa 8 atau negatif 8. Karena 8 kali 8 sama dengan 64. Begitupun dengan negatif 8 kali negatif 8 sama dengan 64. Bagaimana dengan akar negatif 64? Nah, ini tidak terdefinisi karena tidak ada yang apabila dikalikan atau dipangkatkan 2 hasilnya negatif 64. Ingat ya, ini masih berfokus pada akar kuadrat, akar pangkat 2. Jadi akar pangkat 2 dari suatu bilangan negatif itu tidak terdefinisi. Selanjutnya, menyederhanakan akar kuadrat. Ingat bilangan kuadrat? Bilangan kuadrat itu bilangan yang dapat diakarkan atau hasil dari pengkuadratan. Apa saja bilangan kuadrat? Ini bukan seluruhnya, tapi lebih banyak lagi. Jadi bilangan kuadrat itu contohnya 1, 4, 9. Kenapa 1? 1 kali 1, 4 dari 2 kali 2, 9, 3 kali 3 kan? 16. 16 itu sama dengan 4 kali 4. 25, 5 kali 5 dan seterusnya. Jadi itu semua adalah bilangan kuadrat yang merupakan bilangan hasil dari pengkuadratan. Kita lihat contoh, nanti minta akar 32. Kenapa Ibu sampaikan bilangan kuadrat? Karena akar 32 ini disederhanakan. Kita pikirkan atau cari bilangan kuadrat dikali berapa hasilnya 32. 32 ini bisa 8 dikali 4 boleh. Nanti 8 dipecah lagi. Tapi ingat yang paling besar itu 16 dikali 2. Jadi akar 32 itu sama dengan akar 16 dikali 2. Atau kita pecah sama dengan akar 16 dikali akar 2. Akar 16 kita tahu adalah 4. Jadi hasilnya akar 32 sama dengan 4 akar 2. Begitupun contoh-contoh yang lain. Yang harus kita ingat adalah bilangan kuadratnya. Jadi seperti 75. 75 ini berapa kali berapa? Ingat bilangan kuadrat yang bisa dikalikan sehingga hasilnya 75. 25 kali 3. Begitu cara menyederhanakan akar kuadrat. Cara lain menyederhanakan akar kuadrat dengan pohon faktor. Kita ambil contoh akar 112. Kalau tidak terpikir bilangan kuadrat berapa dikali berapa sama dengan 112, nah kita gunakan pohon faktor. Dengan cara membagi dengan bilangan prima, mulai dari yang terkecil. 112 bisa dibagi 2, kita bagi 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke. Kita mulai 112 dibagi 2 sama dengan 56. Selanjutnya 56 dibagi 2 sama dengan 28. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, lihat hasilnya. Yang pembaginya. Yang berpasangan itu jadi 1. Jadi kalau dia berpasangan dia akan jadi 1 sebagai hasil. Tapi kalau tidak ada pasangan maka dia jadi akar. Lihat 2 dengan 2. Sepasang yang warna merah itu sama dengan 2 berarti hasilnya. Selanjutnya sepasang yang berwarna hijau itu jadi 1, 2. Nah, yang terakhir akar 7.
Kita kalikan 2 kali 2 akar 7 sama dengan 4 akar 7, sama dengan contoh yang di atas menggunakan bilangan kuadrat. Oke, yang sebelah kiri. Tadi yang sebelah kanan dulu. Sekarang yang sebelah kiri, konsep bentuk akar. Nah, akar tadi pangkat pecahan. Ini bentuk umumnya. Ketika kita punya A pangkat M per N, nah ini pecahan pangkatnya, sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, begitu cara menyebutnya. Diingat di mana yang menjadi penyebut N itu akan menjadi pangkat dari akar, sedangkan pembilang M merupakan pangkat dari bilangan pokoknya atau basisnya. Nah, bagaimana cara mengubah perpangkatan ke bentuk akar? Seperti bentuk umumnya. Contoh, 18 pangkat 1/5 berarti sama dengan akar pangkat 5 dari 18 atau 18 pangkat 1. Tidak perlu ditulis pangkat 1. Contoh kedua, 125 pangkat 2/3 berarti sama dengan akar pangkat 3 yang menjadi pangkat akarnya adalah penyebut dari 125 pangkat 2. Oke, contoh yang ketiga, 4 pangkat 1/2 sama dengan akar pangkat 2 dari 4 atau sama saja dengan akar 4 karena akar pangkat 2 tidak perlu dituliskan. Oke. Masuk ke sifat-sifat bentuk akar. Ada 4. Yang A akar X ditambah B akar X sama akar X semua, sama dengan berarti A tambah B akar X. Nah, contoh yang di sebelah kanan ya. Contoh A, 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 sama dengan 7 akar 5. Oke, sifat yang B, A akar X dikurang B akar X sama dengan A kurang B akar X. Contoh yang B, 5 akar 3 dikurang 3 akar 3 sama dengan 5 kurangkan 3 akar 3, jadi 2 akar 3. Yang C, akar A kali B sama dengan kita buat akar A kali B atau kita pisahkan sama dengan akar A kali akar B. Seperti akar 30.000, akar 30.000 kita bisa menjadi akar 10.000 dikali 3. Kenapa memilih 10.000? Karena 10.000 bisa kita akarkan. Akar 10.000 itu adalah 100. Jadi akar 30.000 sama dengan 100 akar 3. Selanjutnya sifat yang D, pembagian. Akar A bagi B sama dengan itu dipisah. Akar A dibagi akar B. Seperti contoh D. Akar 25 per 100 sama dengan kita pecah. Akar 25 per akar 100. Akar 25 kita tahu 5 per akar 100 sama dengan 10. Jadi hasilnya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 5 per 10 itu sama dengan 1/2. Selanjutnya kita lihat gabungan beberapa sifat bentuk akar. Nah, soal-soal seperti ini yang biasanya masuk ujian. Contoh, 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 75. Nah, lihat dari contoh ini biasanya akar yang kecil itu akar 3, akar yang tidak bisa disederhanakan lagi itu adalah angka kunci, di mana akar 48 itu biasanya bilangan kuadrat sesuatu bilangan kuadrat dikali 3. Begitupun dengan akar 75. Ada bilangan kuadrat yang dikali 3. Kita lihat penyelesaiannya. 7 akar 3 biarkan saja karena sudah paling sederhana, ditambah akar 48 itu adalah akar 16 kali 3. 16 merupakan bilangan kuadrat, dikurang akar 75 itu sama dengan akar 25 dibagi 3 dikali 3, maaf. Jadi kita lihat 7 akar 3
ditambah akar 16 adalah 4, ditambah 4 akar 3, dikurang akar 25 tadi adalah 5, dikurang 5 akar 3. Sekarang dalam kurung 7 ditambah 4 dikurang 5 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Nah, ini gabungan beberapa sifat bentuk akar, di mana yang dipakai ini sifat pertama dan sifat kedua. Oke, selanjutnya merasionalkan bentuk akar. Jika pada suatu pecahan, ini pecahan, terdapat bentuk akar pada penyebutnya akar, maka pecahan tersebut belum rasional. Nah, ini yang harus kita rasionalkan. Proses pemindahan bentuk akar dari penyebut ke pembilang disebut merasionalkan bentuk akar. Nah, merasionalkan penyebut ini, ingat, adalah mengalihkan penyebut tersebut dengan akar sekawan. Apa itu akar sekawan? Kita lihat yang sebelahnya. Cara merasionalkan bentuk akar. Ada tipe pertama, tipe 1, A per akar B. Caranya, kalikan pembilang dan penyebut dengan akar B. Nah, di sampingnya A per akar B dikali akar B per akar B, kedua-duanya dikali. Tipe 2, A per akar B tambah C. Ini boleh dikurang. Nah, ini yang akar sekawan tadi. Penyebutnya akar B ditambah C. Caranya, kalikan pembilang dan penyebut dengan akar B kurang C. Nah, sekawan di sini. Ketika tanda plus, kalikan dengan akar yang sekawan, tandanya jadi min, tanda tengahnya, penghubung ininya. Iya, penghubungnya. Lihat. A per akar B tambah C kita kali dengan akar B kurang C per akar B kurang C. Bagaimana kalau sebaliknya? Misal ini, A per akar B kurang C. Maka yang kita kalikan kalau kurang jadi tambah, itu saja. Sekawannya kalau negatif itu positif, kalau positif kita kalikan dengan yang negatifnya. Oke, lanjut tipe 3. A per akar B plus akar C. Nah, ini akar semua. Kalikan pembilang dan penyebut dengan akar B dikurang akar C, karena plus jadi kurang. Kalau kurang nanti sekawannya plus. Nah, di sebelah bentuknya A per akar B ditambah akar C dikali dengan akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Nah, kita masuk ke contoh. Sebelum itu kalian harus ingat bahwa ini untuk mempermudah nanti supaya lebih paham. A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini contohnya. Misal ini, A nya itu akar 5, B nya akar 2. Maka akar 5 ditambah akar 2 dikali akar 5 dikurang akar 2, ini sekawannya. Maka hasilnya adalah A kuadrat akar 5 kuadrat dikurang B kuadrat akar 2 kuadrat. Akar 5 itu kalau dikuadratkan hasilnya 5. Akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, yang di bawah ini juga ingat, akar dikali akar itu hilang akarnya, selesai. Akar 5 kali akar 5 tadi sama dengan 5. Kita lihat contoh. Nah, contoh pertama. 2 per akar 3 sama dengan 2 per akar 3 kali akar sekawannya akar 3 per akar 3 sama dengan 2 akar 3 per 3 atau 2 per 3 akar 3. Nah, akarnya sudah ada di pembilang, jadi dia sudah rasional. Soal 2 silakan pahami di materi PDF-nya. Itu untuk merasionalkan penyebut tipe 1. Oke, masuk kita ke contoh 3. 8 per akar 7 ditambah 3 sama dengan 8 per akar 7 tambah 3 kali dengan akar sekawan akar 7, berarti dikurang akar 3 per akar 7 dikurang akar 3. Nah, yang baris kedua, 8 dikali akar 7 dikurang 3 per A kuadrat min B kuadrat. A nya adalah akar 7, berarti akar 7 kuadrat min 3 kuadrat. Oke, baris ketiga, 8 dikali akar 7 dikurang 3 sama dengan akar 7 kuadrat kan 7 dikurang 3 kuadrat 9. Baris keempat,
8 dikali akar 7 dikurang 3 sama dengan 7 dikurang 9 negatif 2. Kita bagikan 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. Jadi hasilnya negatif 4 dikali akar 7 dikurang 3. Untuk contoh 4 sama, ini masih tipe 2 semua. Hanya bedanya dia dikurang, nanti dikali akar sekawannya tambah. Oke. Silakan pahami materi yang ada di file PDF-nya ya. Untuk lebih memantapkan pemahaman, silakan kerjakan tugas di bagian evaluasi. Oke, Ibu rasa cukup untuk penyampaian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang belum jelas, boleh kita diskusikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.